Jadi kalau misalnya kehilangan mereka, aku nggak tahu sih kayak gimana, Sar. Ih, jadi nangis. Halo, CLBK kali ini bersama saya Sarah Sehan dan juga Tika Panggabean. CLBK karena semua cerita punya kesempatan kedua. Betul, seperti kita dulu punya banyak cerita ya. Aku pengen kita punya kesempatan lagi ke Hong Kong bareng. Kita jalan-jalan ke Hong Kong. Aku, Botik sama Cut Mini. Berapa tahun yang lalu abis recobek? 2010 kali itu, Sar. Berarti berapa? Kita masih 15 tahun. Kita baru lulus SMA waktu itu ya. Iya, aku lulus SMP. Gak mungkin ya. Pengen loh. Itu pengen seru banget. loh. Itu salah satu ceritaku yang menyenangkan. Iya. Jadi sebenarnya itu adalah sebuah kegiatan impulsif ya. Iya, kita nggak sih? Jadi kita kelar syuting, Red Cobek, terus tiba-tiba kamu sama Mini, yuk kita ke Hong Kong yuk. Kita cerita baru turun honor, harus dinikmati. Harus dinikmati. Terus aku bingung gini, hah serius nih? Iya, ayo. Kayaknya cuma 2 minggu apa gimana sih kita berangkat aja ya? Pergi aja. Pergi. Terus di hotel kecil itu. Aku sama Mini tidurnya di tempat tidur, dia tidurnya di bawah pakai selimut. Tapi kamu yang nggak mau dong tidur barengan kita dempetin itu, kayaknya nggak mau deh kamu. Tiap hari beberes kamar, beres. jajan, makan duren. Karena di bawah hotel kita ada dessert isinya duren. Tapi yang paling lucu yang nggak bisa terlupakan sama aku juga, Sar, adalah gue sama Mini bahasa Inggrisnya kan pas-pasan ya. Jadi giliran nawar, giliran apa, Sar. Ini Sar, gue inget banget. Terus yang kita beli tas di tokonya bukan di toko aslinya. Terus kita bawa ke toko aslinya minta dicek, ini asli nggak? Bener kan? Tapi untung asli dong. Terus udah gitu dengan baiknya si tukang toko, si pelayannya bilang yes this is real, tapi lain kali lu makanya kalau mau beli-beli itu di tempat asli. Di butiknya, jangan di toko. Nggak mau. Kok kita bisa gitu ya? Dulu kan aku sih filmnya kan jarang-jarang. Sama dong, itu juga film kuat satu-satunya. Mini yang banyak. Iya betul, tapi kita ada adegan-adegan gitu. Bener, Botik olahraga every day. Iya, diupayakan setiap hari. Jalan kaki, berenang. Tadi pagi? Terus tadi pagi nge-gym. Cile. Kayaknya gue anak gym banget. Oke loh, enggak, aku seneng loh ngeliatnya. Iya ya. Ya, aku masih ada malesnya. Iya. Asli. Kalau aku sebenarnya ada malesnya udah pasti. Gym itu dari dulu aku selalu berpikir gym bukan, it's not my thing gitu loh. Tapi ternyata sekarang tetap is not my thing, tapi aku butuh gitu loh. Jadi pada saat melakukannya mungkin kurang happy, tapi udahan selesai 1 jam nge-gym itu happy. Rasanya berbeda gitu loh. Ya itu apa sih kata orang, adrenalin, serotonin, itu. Jalan juga, lari juga. Lari enggak. Setiap ada tawaran lari aku nggak pernah terima, kecuali kemarin emang ada satu event yang barengan sama teman-teman yang lain, aku terima. Tapi itu juga akunya tetap jalan cepat. Karena lari aku nggak sanggup sih, Sar. Lari kayak cuma 30 detik gue udah hayo mending jalan aja. Tapi apa yang bikin pengen jalan, berenang, nge-gym? Sebenarnya sih banyak hal yang akhirnya membuat aku untuk bisa konsisten aja. Kayak faktanya mungkin sekarang banyak sekali sakit-sakit yang berdatangan lebih cepat dibandingkan zamannya ibu bapak kita gitu loh. Banyak teman-teman yang sudah kena sakit ini, kena sakit itu gitu ya. Sakit umur lah biasa, gula, lifestyle ya. Lifestyle, apalagi lifestyle zaman muda kita juga amburadul lah gitu. Jadi kalau misalnya masih ada waktu untuk menebus dosa itu ya sekarang lah waktunya gitu. Walaupun aku juga nggak bisa klaim aku orang yang paling olahraga banget, paling sehat banget, jadinya juga enggak, tapi ya konsisten berusaha aja. Iya. Terus aku juga, ini mungkin sedikit lebay ya, Sar. Aku ngerasa kalau misalnya aku kurang olahraga tuh suka
Jadi gampang lemes, gampang sakit, energinya tuh gampang habis Capek, gitu loh. Dan ternyata emang beberapa postingan di sosial media yang suka lewat di FYP aku memang bilang gitu, untuk gain energi emang untuk dapet energi kita harus mengeluarkan energi dalam hal olahraga. Jadi ya udah, jadi kalau kayak aku mau flu sedikit, pusing apa, ini pasti gue kurang olahraga nih. Mikirnya gitu aja. Langsung kok itu. Gitu. Hebat nih. Tujuannya sih hanya pengen sehat aja, Sar. Tapi kan kerjaan masih banyak kan sebetulnya. Tadi kan buat bilang karena waktunya banyak yang ini. Series kemarin. Ya. Series itu kan syuting tahun lalu ya? Tahun lalu. Jadi ya sebenarnya kan itu diatur-atur aja. Jadi kalau misalnya kayak kemarin aku juga sempat ada 2 minggu harus syuting film misalnya gitu. Ya udah sebelum syuting film tuh aku hajar olahraganya harus terus. Ini. Nanti kalau pas syutingnya filmnya mulai bisa jadi selama 2 minggu nggak olahraga sama sekali. Atau kalau masih bisa diselipin callingan yang nggak pagi, ya pagi masih bisa jalan yang kayak gitu-gitu. Jadi apa ya? Ya makanya kalau pas lagi nggak ada jadwal yang padat banget, aku berusaha untuk mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Kalau Project Pop itu kan masih kan, terus kan performance itu kan banyak jadwalnya lebih banyak malam ya. Kita kalau nyanyi kan lebih banyak malam. Kecuali di weekend. Weekend biasanya ada acara-acara company gathering, aparan, fun run, kampus atau mungkin ya kampus masih itu kan. Itu pagi. Tapi kalau di weekdays rata-rata nyanyinya pasti malam. Jadi pagi ke siang tuh masih bisa dipakai olahraga gitu. Wanita serba bisa loh. Acting, nyanyi. Kamu ngomong sama nggak bodor, oke. Kamu tuh. Lalu ngelukis. Kasih lihat. Aku kagum. Aku berasa Avandi. Enggak. Kasih Apa? lihat. Ini Iya. lukisan sendiri ini. Lebih ke gambar sih, bukan lukisan ya, Sar? Kan ini aku tapi kan emang dulu kan pengen jadi pelukis bukan? Iya sih. Pengen jadi joki payung atau joki joki Trino. Joki penunggang kuda. Pengen jadi joki, iya. Pengen jadi pelukis. Pengen namanya jadi, anak kecil ya, apa lagi? Sar? Arsitek? Enggak. Apa? Pengen jadi pelukis, pernah pengen jadi pramugari. Nah, tuh. Padahal waktu itu belum pernah naik pesawat. Hanya gara-gara orang-orang denger, kakak aku tuh orangnya kan, kakak yang cewek yang di atas aku tuh orangnya sangat, kita nyebutnya dari kecil putri Solo. Perempuan banget. Oke. Jadi bokap gue tuh selalu bilang, nanti ini jadi pramugari. Ya kan sebagai adik suka ngikut-ikut kakak kan. Jadi gue nggak tahu tuh profesi pramugari tuh apa. Jadi pengen jadi pramugari gitu. Hanya gara-gara kakaknya sering dibilang jadi pramugari. Jadi joki? Kok pengen jadi joki? Kalau jadi joki, aku tuh penyayang binatang. Oh iya. Aku penggemar hewan. Jadi 2 hewan yang sangat aku sayangin itu adalah anjing dan kuda. Gitu loh. Terinspirasi dari film Rin Tin, dia polisi berkuda, tapi dia punya anjing herder. Jadi 2 binatang itu kayak nempel banget nih di kepala aku gitu loh. Terus udah gitu kalau ngelihat penampakan kuda tuh kan gagah gitu ya. Jadi aku sempat berpikir, papi aku pengen jadi joki, bokap gue. Kenapa nggak nambah olahraga equestrian dong sekarang? Apa? Olahraga berkuda ya? Mahal. Loh, gue jujur banget ya, mahal. Paling enggak kan kita mesti punya, nggak mesti punya kuda ya. Kalau mau emang. Kalau melukis itu karena waktu masih kecil kita seneng gambar kan. Tapi dari kecil gambar aku itu nggak pernah bagus, Sar. Beneran. Kan bagus apa enggak tuh relatif. Nah, begitu gede, begitu tua sih sebenarnya lebih ketua. Odi, teman aku di Project Pop, jago sekali gambarnya. Dia tuh bisa diem di sini, ngelamun, dia liatin semua, dia gambar. Gara-gara dialah aku jadi ikut-ikutan gitu. Gambar. Nah, setiap gambar aku jelek, aku bilang sama Odi, gambar aku jelek, termasuk ini. Nggak ada gambar yang jelek buat Tik. Enggak. Lucu. Nah, waktu aku mau bikin gambar ini dan kemudian aku print ke meja ini juga dia yang aku kasih tahu gitu loh. Terus dia gini, enggak itu bagus, dia bilang gitu. Ya tapi ya begini, kayak anak kecil gambarnya. Lucu. Terima kasih ya, Sar, kamu baik sekali. Oke, besok aku kan mau bikin lagi. Nggak mau itu jadi desainer gitu. Ada yang mau beli? Aku beli mau. Aku beli. Enggak usah, nanti kalau aku bikin kamu aku kasih. Nanti kalau honorku turun ya aku beli. Kita kan perempuan penanti honor. Keluarga itu dari keluarga ini? Art? Enggak. Seni? Di keluarga aku nggak ada yang bisa gambar gitu-gitu. Atau yang lain kan art nggak cuman gambar.
Kalau nyanyi bisa lah, bisa. Ya mungkin karena darah Batak. Oke. Bokap aku, si papi tuh boleh aku bilang seorang laki-laki yang bersuara bagus. Kalau mami aku, ibu aku seorang perempuan yang pandai sekali membaca not kalau Iya, paduan suara gitu loh. Abang aku almarhum jago sekali dia bermain piano. Abang aku satu lagi dan kakak aku bisa bernyanyi. Ya itu aja Ya dari sih kecil paling. udah di dunia Iya. itu tarik suara dong, Iya. musik. Ya mungkin karena kita juga di salah satu kegiatannya di gereja ya, Sar. Batak di gereja apalagi. Ya udah nyanyi lah. Iya. Cuman iya ya. Kok kenapa orang Batak suaranya bagus semua? Kamu pernah ya ke sana ya? Iya. Ya itu nggak ngerti deh gue. Mungkin nggak tahu ya. Emang udah begitu ya Enggak, pita aku suara. kadang-kadang waktu kalau kecil suka mikir gitu, kok hidup nggak fair. Ini sih ini oke, sih ini oke, sih ini oke. Pernah nggak ada pikiran gitu? Oh pernah lah. Kan gue dari kecil Tentang apa? Kan aku dari kecil tuh gendut ya, Sar. Jadi aku tuh sempat yang berpikir bahwa kalau orang cantik tuh selalu pasti dapat privilege. Dan kenyataannya emang sampai sekarang banyak begitu ya. Oh gitu, oke. Aku tuh enggak. Jadi sebenarnya di samping aku suka bernyanyi, aku suka berakting sebenarnya ternyata. Dari kecil tuh pengen kalau ada sandiwara gereja tuh diajak, sandiwara di sekolah diajak, tapi nggak pernah. Nggak pernah diajak. Ya mungkin karena perannya tidak ada. Giliran perannya ada, aku jadi embek, jadi pohon, jadi gelandangan. Jadi embek? Iya, karena kalau cerita Natal itu kan tentang di kelahiran, Bethlehem, iya, gembala-gembala. Iya, aku yang jadi kambingnya, domba lah, domba. Atau misalnya ada cerita tentang pengungsian, aku jadi masyarakat pengungsian gitu. Tetap dikasih peran, tapi ya selewat. Tapi saat itu mungkin aku berpikir gini, ya deh aku gendut, aku gini, aku gitu. Tapi ternyata ya memang bagiannya cuma bisa itu, kan nggak mungkin dipaksain juga ya. Nah sekarang jadi mengerti nih ketika kita udah di dunia seni, terus kita juga diberi kesempatan bermain film, ternyata mau sekecil apapun peran, dia tetap memberikan warna di cerita itu. Betul. Gitu. Semuanya ikut andil. Yang bikin aku sedih kalau sehari-hari ya, ini apa ya? Ini bener loh, kalau anjing aku kenapa-napa. Aku pun. Anjing tuh buat aku apa ya? Dari kecil sih. Aku ingat banget waktu aku masih kecil tuh aku minta sama bapak aku minta anjing. Tapi mungkin karena keuangan beliau terbatas, beliau nggak bisa kasih aku. Jadi ada saudara aku yang anjingnya gede-gede, sampai sepupu aku ya, sampai dia minta sama sepupu aku, boleh nggak lo nginep di rumah? Anak gue seneng banget sama anjing, karena dia nggak bisa ngasih aku anjing. Sampai akhirnya dia ngasih aku anjing, aku nggak inget dari mana tiba-tiba dia ngasih aku anjing gini. Nih anjing, tapi anjingnya anjing kampung ya, kan anjing kampung kecil. Waktu itu aku kasih nama Kimba. Umur inget nggak umur? Umurnya Botik? Umur aku? SD kali ya. Ih happy dong. Ih seneng banget aku, seneng banget gitu loh. Sampai akhirnya kita pindah rumah, aku nggak inget lagi anjing itu mungkin mati. Dan kita kosong sekian lama nggak ada anjing. Aku dikasih kelinci. Kelinci, tapi ternyata kelinci itu kan lari sana lari sini, jadi nggak bisa dipeluk, nggak bisa apa. Begitu dia melahirkan anaknya dimakan kucing gitu loh. Emang binatang yang paling cocok sama aku itu anjing. Mungkin karena show aku juga anjing. Oh iya, Oke, anjing. Gak usah emosi gitu. Ya jadi gitu. Nah jadi kembali lagi, aku inget tuh waktu anjing. Jadi waktu aku SMP ada tante aku punya rekan kantor yang harus pindah ke Jepang, anjingnya ditinggal. Waktu itu anjingnya anjing herder. Di Rintintin itu anjingnya anjing herder. Jadi papi aku langsung gini, mau nggak? Mau, aku bilang gitu. Ya udah diambil anjing itu. Anjing itu ya seperti yang Sarah lihat deh, gimana setianya anjing. Itu kalau aku pulang sekolah, aku ngumpet, dia akan cari-cari. Aku dipeluk sama bapakku aja dia akan marah. Begitu dia mati, wah udah nggak tahu lah kayak apa rasanya. Sedihnya minta ampun. Sampai aku nggak mau pelihara anjing lagi dulu. Dan kebetulan aku kuliah ke Bandung. Kuliah di Bandung, lulus, mulai kerja, punya uang sendiri, baru aku berani.
Pap, aku mau beli anjing lagi ya. Kali ini Labrador. Labrador aku beli dan ternyata dia sakit. Begitu dia udah gede, dia mati umur sekitar 5-6 tahun. Itu aku nangisnya tuh sampai kayak nelongsok banget ya. Yang kayak aku kehilangan semuanya gitu loh. Terus mereka tuh kayak sayangnya ke kita tuh murni gitu, gimana sih? Tulus gitu loh. Aku kan kenal Botik udah lama nih. Sampai sekarang Botik nggak pernah ngomongin partner apa gitu. Memilih untuk sendiri sekarang ini. Karena nggak ada yang lebih setia daripada anjing. Atau terlalu milih atau gimana? Aduh, gimana ya? Karena kalau pacar kita nyebelin, Mang anjing. Kalau yang ini anjing. Iya, bener. Beda. Makanya aku nggak mau di anjing tuh dijadiin umpatan loh. Aku sebel, aku pun. Setelah aku punya anjing, aku nggak suka. Sekarang ada orang yang nggak bener banget Anjing, sementara anjing gitu. Padahal- Nah kalau masalah itu sih sebenarnya, tapi bener. Dari anjing kita bisa belajar banyak hal. Betul. Kesetiaan, gitu segala macam ya. Cinta yang bener-bener tanpa unconditional love itu. Yap, bisa jadi karena itu. Tapi memang kalau dibilang milih-milih ya milih lah Sarah. Kalau menurut aku memang untuk mencari orang yang akan menemani kita seumur hidup kan kayak nggak bisa instan atau asal-asalan betul. ya. Ada juga orang yang udah lama saling kenal buktinya bubar juga atau misalnya gitu. Jadi akhirnya kalau aku terlalu ya? takut kehilangan kali. bisa, itu juga bisa. Ya, kehilangannya mungkin gini ya, kalau kehilangannya dipanggil Tuhan itu udah sesuatu di luar kontrol kita ya. Tapi kalau kehilangannya karena diambil orang misalnya, atau tiba-tiba dia udah nggak cinta lagi sama aku, terlalu banyak sih. Tapi akhirnya aku pikir kayaknya nggak ada yang salah dan baik-baik saja ketika kita sendiri juga ya. Dan sekarang udah nyaman juga. Betul. Mungkin. Makanya aku selalu bilang di beberapa wawancara aku lebih cari teman hidup sih sekarang dibandingin cari suami gitu ya. Mohon maaf kalau netizen ada yang juga kurang setuju, nggak apa-apa gitu ya. Jadi maksudnya gini loh, kalau aku kayak, aduh aku cari cowok untuk menjadi suami, kesannya aku tuh hanya pengen punya status, aku punya suami dan aku adalah seorang istri. Tapi aku pengen lebih dari itu, teman hidup aja. Makanya aku selalu bilang teman hidup, dia nggak mesti jadi suami aku, tapi dia selalu ada dalam suka dan duka. Salah satunya adalah Project Pop, buat aku mereka teman hidup aku. Terus udah gitu beberapa sahabat-sahabat aku, karena mereka lebih intens ada gitu loh untuk aku, dan aku juga lebih intens ada untuk mereka. Tapi Botik ada perasaan kayak takut, ya maksudnya ada kekhawatiran kalau ditinggal pasangan gitu, apa karena masa kecil itu dari keluarga harmonis aja kan, bukan karena pengalaman sih. Gitu kan? Justru kalau aku boleh nanya, kalau keluarga sih aman semuanya, semuanya harmonis aja orang tua aku. Justru yang paling membuat trauma mungkin yang terjadi kepada teman-teman aku. Oh itu, mungkin mereka nyaman curhat ke Botik, akhirnya banyak cerita. Mungkin juga ya, atau aku lihat gitu loh. Atau kalau sekarang apa yang kita lihat di sosial media, walaupun sebenarnya di sosial media nggak usah terlalu dipercaya. Aku malah nggak kenal sama sekali sama mereka. Tapi mungkin bukan trauma sih ya Sar, cuma benar-benar ekstra hati-hati aja. Terus udah kayak seperti Sarah bilang, aku tuh sekarang seneng sendiri. Aku tuh orangnya emang agak soliter. Mau traveling sendiri hayu, nyaman mau jalan-jalan jalan kaki, olahraga apa, nonton, makan, aku nggak ada masalah dengan semua itu. Jadi aku akhirnya berpikir kalau tiba-tiba aku punya pasangan, dalam hal ini suami, terus jadi nggak nyaman, jadi aku kehilangan apa kenyamanan yang selama ini aku punya, ya belum tentu juga harus hilang gitu ya. Tapi maksudnya kayak menjalani semua ini sendiri tuh selama ini sudah baik-baik saja. Jadi aku nggak tahu apakah kalau ada orang hadir dalam hidup aku akan lebih baik atau ada kata-kata yang bilang nggak usah ngebenerin kalau nggak rusak. Tapi lagi-lagi bukan berarti aku mendahului kehendak Tuhan apa ya. Kalau Tuhan bilang sekarang akhirnya ya lo harus nikah terus dikasih jodoh yang baik, ya udah itu emang jalannya begitu. Tapi kalau di sekarang ya, kalau semuanya udah bisa aku jalanin, ya
bukan semuanya, tapi ada banyak hal penting juga dalam hidup ini yang sudah aku lalui sendiri dan berjalan dengan baik. Ya itu tadi ya udah nggak usah diutak-utik gitu loh, nggak usah dicari-cari gitu. Iya, udah jalanin aja. Botik, tapi kalau untuk Botik sendiri, kalau mengatasi kehilangan, kan Dogis udah pernah beberapa kali. Iya. Oon, betul. ya kan? Itu bokap, ya. Dan banyak yang kehilangan juga Oon, karena kita juga Iya. kenal sama ngatasinnya gimana? Jadi sebenarnya gini, ngatasinnya sih akhirnya lebih kepada emang ikhlasin aja sih, Sar. Ini kayaknya apa ya, klise banget, tapi ya itu yang terjadi. Karena gini, mereka memang sakitnya cukup lama. Kita melihat bagaimana mereka sakit gitu. Kakak ipar aku divonis kanker, lalu dia udah sempet dinyatakan sembuh tapi relapse lagi gitu kan. Oon dia memang sakit gula lalu menjadi komplikasi. Bapak aku divonis kanker juga gitu loh. Jadi bukan berarti ya udah lebih baik itu, enggak, tapi kita kan yang ngikutin perjalanannya ya, bagaimana mereka ups and downs-nya, sakitnya. Apalagi kayak kakak ipar aku dan bapak aku tuh ada saat-saat yang badannya sakit banget sampai aduh sampai gitu. Kalau papa aku orangnya lebih cool, jadi aku tahu dia sakit tapi dia nggak teriak-teriak, dia cuma aduh sampai dia dikasih painkiller gitu loh. Jadi ketika dia pergi emang kita kehilangan, tapi kita tahu dia sudah bebas dari semua sakit itu. Jadi ada sedikit relief juga. Karena aku lihat sih bagaimana mereka sakit gitu. Ya kalau boleh meminta sih waktu itu kan gini, mereka orang-orang kita sayangin ini tidak sakit lagi. Pilihannya dua, memang dia sembuh total atau mungkin kehendak Tuhan ya, Tuhan bilang aku ambil ya yang supaya dia tidak sakit lagi gitu kan. Jadi pada saat kehilangannya pasti sedih banget, tapi mungkin sejalan dengan waktu itu mental dan mental aku udah dikuatkan juga gitu loh, bahwa ya kita lihat bahwa segala bentuk perawatan pengobatan ternyata ya bisa dibilang udah nggak bisa nolong lagi gitu. Jadi akhirnya aku dan keluarga hanya bisa mengikhlaskannya gitu loh, dengan segala kelapangan dada, kelapangan hati. Walaupun kalau kita kehilangan orang itu paling sedih tidak saja pada saat dia menghembuskan nafas terakhir, tapi kerasa sedih itu adalah ketika udah di makam, udah lewat nih sebulan, 2 bulan, itu saat-saat yang juga krusial. Jadi aku, kakak aku sama ibuku yang merawat, paling banyak merawat bapak aku ya, karena kita serumah, itu kita yang bengong. Biasanya nih ada papi nih, biasanya kita udah ngingetin dia harus makan, harus minum obat, terus di jam segini kita ngobrol-ngobrol, aku di hari apa aku harus bawa dia radiasi, harus bawa dia kemo, terus habis itu pulang radiasi itu biasanya aku suka nanya, papi mau ngapain? Mau makan apa? Ke pantai, ke Ancol, yuk gitu. Hilang semua itu, nggak ada lagi. Justru kehilangannya di situ. Kayak ibu aku tuh kayak butuh waktu beberapa bulan lah untuk dia mulai pelan-pelan ambil lagi kegiatan dia, arisan lagi, kor gereja lagi, apa. Di masa itulah justru lebih berat akhirnya buat hari-hari kita. Setelahnya ya. Hari-hari setelahnya gitu. Botik pernah nggak ngalamin masa dimana kayaknya gelap banget, nggak ada harapan? Atau aku pernah juga dapat pertanyaan ini. Sebenarnya secara pribadi sih enggak ya. Enggak, bukannya aku sombong, enggak lah ya kalau jawab ini. Tapi yang bener-bener gelap kayak gue, besok gue nggak tahu mesti gini tuh enggak sih kayaknya. puji syukur dong. Seingat aku nggak pernah. Tapi ya kalau misalnya kita kadang sedih, kadang kepikiran apa, itu pastilah ya namanya manusia. Tapi yang bener-bener terpuruk tuh untungnya alhamdulillahnya puji Tuhan enggak sih, Sar, gitu loh. Semua berjalan dengan so far baik aja gitu. Kayak gini loh, aku tuh makanya bingung juga menjelaskan karena nggak pernah ngalamin. Jadi aku tuh selalu kalaupun ada dalam persoalan, aku hanya bisa, ya apa sih yang bisa kita lakukan sebagai manusia, berdoa.
terus mengkaji kenapa persoalan ini terjadi. Apakah itu terjadi karena emang kondisi yang tidak bisa kita kontrol, atau memang aku memang melakukan kesalahan makanya ada sebuah peristiwa, atau ya memang ya itu bagian dari jalan hidup aja, memang harus dilalui, dijalanin gitu loh. Jadi kadang-kadang aku bawa seneng-seneng, ketawa-ketawa. Ya, itu untungnya punya teman-teman yang teman hidup aku bilang tadi gitu loh. Walaupun aku nggak bercerita, tapi berada di dekat mereka, mungkin mereka ngelucu, mungkin mereka ngebahas apa, jadi ketawa-ketawa, jadi mungkin lupa. Apa nih aku buka? Oke. Di mana ini di ada sini? cerita-cerita lama yang mungkin bisa diceritain ke Apa kami nih? di Tunggu. sini. Oke. Ini yang pertama. Apa tuh? Ini Oh ini Project apa? Ini apa sih? Pop. Cover apa sih? Nah, ini kayaknya ya mungkin ya cover atau enggak kita diwawancarain di sebuah media kayaknya ini ya, tabloid mingguan musik Mumu. Untuk Abdul, salam kenal dari Project Pop. Ini mungkin siapa ya Abdul ini ya? Pernah nggak sih mereka ngomongin kita perlu satu cewek lagi gitu? Nggak pernah. Nggak tahu tuh. Apa kalau di antara mereka pernah ngomong kali? Nggak pernah kedengeran aku, takut kali mereka. Tapi so far nggak, karena terbukti dari ketika Oon nggak ada pun kita tidak pernah menggantikan posisi Oon dengan orang lain. Kayaknya so far kita cukup aman dan nyaman lah dengan kondisi. Nggak pernah berantem? Oh kalau berantem sih jangan tanya, Sar. Sama siapa yang paling Botik paling sering? Aku ini kalau bahasa Batak tuh parbada ya. Paling sering si Panggaron apa parbada ya? Kok jadi kenapa bahasa Batak sih? Si tukang cari gara-gara. Botik? Karena kan perempuan sendiri. Kayak Kadang-kadang apa? di zamannya PMS apa gitu ya. Pokoknya nanti di panggung ngomong gini apa segala macem gitu. Nah biasanya mereka berlima lah, iya benar berlima, waktu itu On masih ada ya. Mereka berlima ya lah yang berusaha mengerti. Tapi ketika nanti di antara mereka ada gesekan, ya aku menjadi penengah. Karena kalau anak cowok tuh mungkin kalau udah, dan mereka berlima ini emang orang-orang baik banget gitu ya. Kalau ada gesekan tuh satu sama lain ngomong tapi mengalah. Karena mungkin tahu ya cowok tuh kalau udah gontok-gontokan bisa pukul-pukulan kali ya. Gitu. Jadi nah sesuai dengan amanat dari abang-abang kita yang membentuk kita, Denny, Isur, keberadaan aku di situ harusnya menjadi stabilisator. Iya. Tapi giliran mereka udah stabil, aku yang kadang-kadang suka bikin aja. Cari gara-gara sebulan sekali. Betul. PMS. Asli. Waktu baru awalnya gitu, canggung nggak sih cewek sendiri? Sebenarnya enggak juga ya Sar, karena aku udah berteman lama dengan mereka. Kayak sama Yosi dari SMA. Terus sebelum kita dibentuk Project Pop, kita kan semua tergabung di P Project. Dan P Project sendiri relatif ceweknya emang cuma aku. Dan mereka anakan yang kalau di P Project seangkatan lah sama aku. Jadi kalau yang senior lebih terkenal duluan, Denny, Isur, Daan dan lain-lain itu. Nah kita tuh yang second line-nya gitu loh, yang support sistemnya mereka gitu. Jadi kita udah akrab duluan gitu. Justru nggak ada canggungnya, kayak misalnya dulu tuh kita ngalamin yang misalnya sekamar bertiga, sekamar berdua sih. Iya sampai sekarang juga kalau mereka berdua, aku yang sendiri. Tapi ada yang sekamar pernah berempat, itu aku cewek sendiri gitu loh. Dari yang mungkin canggung dalam artian gue mau ganti baju, gue mau mandi, tapi lama-lama yang udah lama-lama udah yang biasa, mereka aja ganti baju di depan aku gitu. Dengan alasan kita juga gitu misalnya, ayo jangan lihat sini, tutup mata. Ya udah mereka lihat mana. Aku ganti baju ya. Kita kan saudara, selalu Tapi gitu. dari dulu emang Botik mainnya lebih nyaman sama laki. Enggak juga. Teman-teman perempuan aku banyak kok. Oh ya. Sama aja. Cuma ke dalam hal pekerjaan kenapa selalu aku dipertemukannya dengan cowok-cowok sih, bingung juga aku makanya. Next. Ya, next. Dia lucu banget sih. Ini apa? Ini sedih deh. Ini adalah foto kita terakhir bersama sebelum Oon meninggal. Jadi waktu itu, ini kalau bisa dilihat di sini Oon udah kurus sekali ya. Jadi Oon tuh memang di rumah sakit terus. Nah,
Terus pada satu hari dia drop. Awalnya pokoknya setiap kita bilang gini ke istrinya Oon, pokoknya setiap Oon drop kasih tahu, kita berangkat. Siapa yang bisa berangkat. Nah, beberapa kali sebelum momen ini, aku udah kesana, ntar Ujo, ntar siapa datang gitu. Ya kebetulan yang di Bandung tuh cuma Gugum dan Oon kan, jadi selalu Gugum yang mantau. Nah pada satu hari Oon tuh drop banget. Oon drop banget, jadi kita sepakat kita berlima harus ke Bandung. Harus, karena kita mau kasih semangat sama Oon. Dan kebetulan Yosi, karena kondisi Oon, Yosi bikin sebuah lagu judulnya Cepat Sembuh, khusus untuk Oon. Jadi kita bikin video klip ala-ala, terus kita denger Oon drop, kita langsung berangkat, kita bawalah si video klip itu. Dia di rumah sakit. Ya udah kita jenguk, kita kasih lihat videonya. Itu sedih sekali, Oon nangis gitu ya. Kita juga semua nangis gitu. Tapi kita juga nggak pengen nangis yang berlebihan karena kita tetap pengen punya harapan gitu loh. Nah terus di gitu ya udah, disinilah kita bercanda, main, ngobrol segala macam. Oon juga masih merespon dengan baik gitu ya. Dan pas kita pulang, istrinya cerita dia bolak-balik lihat video klip itu terus. Sedih deh. Nah itu ini bulan apa ya, aku lupa. Pokoknya akhirnya nggak lama setelah inilah terakhir kita bersama. Terus dia sempat masuk ICU lagi, kita satu-satu jenguk walaupun nggak bisa bersama karena Oon mulai tidak sadar. Sampai akhirnya ya beliau meninggal. Oon meninggal itu kita lagi dalam perjalanan menuju Palembang, kita mau nyanyi. Kita mau nyanyi. Jadi tapi kita kan nggak bisa ninggalin pekerjaan itu ya. Akhirnya kita sempat nyanyi. Besok paginya sekali kita datang, memang Oon sudah dimakamin. Jadi kita ke makam. Terus akhirnya kita seharian di rumahnya Oon. Tapi kita bersyukur bahwa kita punya momen ini. Ini kayaknya nggak lama sebelum Oon meninggal. Jadi emang benar-benar dikasih kesempatan untuk semua ngumpul bisa semua ngumpul. Gitu. Kayak nih sedih banget deh. Nih kita berusaha ceria semua, berusaha untuk nggak nangis, berusaha untuk nggak. Dan Oon bisa ikut pose. Iya, dan Oonnya juga bisa ikut pose. Karena terakhir juga Oon tuh udah nggak bisa manggung, Sar. Iya. Nah malah ada satu foto yang kita manggung di Bandung, Oon datang pakai kursi roda, terus dia nontonin kita. Itu sedih banget sih. Kita tuh kayak pengen dia ada sebenarnya sama-sama kita. Cuma dia juga udah nggak kuat kalau dia harus nyanyi lagi. Dan emang nggak pernah dibicarain dapat pengganti apa emang nggak mau? Dan itu kita nggak pernah ngebicarain itu di antara kita. Dan baik di antara kita dengan Oon juga nggak. Emang ketika Oon meninggal makanya kita punya slogan 5 bodies 6 souls itu. Kita punya itu. Ya walaupun berarti nanti kalau salah satu dari kita pergi lagi berarti tinggal 4 bodies 6 souls. Gitu sih Sar. Ya jadi inilah sampai titik-titik terakhir. Oke, apalagi nih? Nah ini juga. Ini pas udah. Tapi ini sebelum ini. Ini sebelum. Oh justru sebelum. Ini sebelum rasanya deh. Pokoknya setiap kali kita dengar Oon unfall, Oon drop, kita semua langsung berangkat. Ini waktu itu di rumahnya Oon, iya setahu aku ini sebelum ini. Ini Oon udah makin parah atau sudah ya, aku lupa pokoknya. Mungkin bisa jadi jaraknya tidak berjauhan ya. Karena pada dasarnya kondisinya hampir sama. Gitu. Ini pertama kali kehilangan teman deket nggak sih? Atau? Iya, kalau bisa dibilang sih iyalah. Bener. Yang tidak saja cuma teman tapi juga keluarga ya. Iya. Karena kita sama-sama boleh dibilang dari nol gitu. Dan Oon tuh banyak memberikan bagaimana pembagiannya, kenapa harus sebagian ditabung. Itu Oon. Terus bagaimana memanage semuanya tuh Oon karena dia skill manajerialnya tuh bagus sekali. Gitu. Jadi makanya waktu kita kehilangan dia sedihnya banget sih. Cuma ya lagi-lagi tadi aku bilang kita kayak tahunan tuh kayak
dipersiapkan gitu loh, melihat kondisi Oon. Jadi ketika sampai pada hari hanya sedih udah pasti, tapi di sisi lain kita juga harus ikhlas. Tapi kalau boleh meminta sih kita lebih pengen dia ada sama kita sampai sekarang ya. Efek kehilangan Oon itu juga bikin aku takut banget kehilangan yang lain. Makanya aku bilang gini, wah udah kehilangan satu ya Tuhan, boleh nggak jangan kehilangan dulu ya. Aku nggak tahu nih aku sanggup apa enggak gitu loh. Karena kita tuh kayak udah kayak kakak adik gitu loh Sar. Gitu loh, saling dukung, saling tergantung sama-sama lain. Oh jadi sedih. Aku sayang banget nih sama mereka. Makanya aku bilang selain keluarga aku tuh nggak tahu kalau hidup tanpa Yosi, tanpa Ujo, Odi, Gugum, apalagi setelah On pergi. Pokoknya aku sayang banget dengan segala kekurangan mereka, kelebihan mereka. Seperti mereka juga sayang sama aku, menerima segala kelebihan dan kekurangan aku gitu loh. Apalagi perempuan yang paling bebal, yang suka drama, mereka tetap sayang aku. Jadi kalau misalnya kehilangan mereka, aku nggak tahu sih kayak gimana Sar. Ih jadi nangis. Bener, aku tuh sayang banget, tapi nggak tahu ya harus, kayaknya kita kan nggak kebiasaan gitu. Oh aku sayang ya sih enggak. Tapi ya gitu, aku sayang, terlalu sayang banget sama mereka. Jadi sampai aku bilang gitu, apalagi di usia kayak gini ya, kalau aku denger yang jelek-jelek tentang mereka, enggak, aku sapu, pasti aku sapuin. Dan untungnya nggak pernah denger yang jelek-jelek sih tentang mereka. Mereka baik semua emang. Secara sebagai teman, sebagai suami buat istrinya, sebagai ayah buat anak-anaknya, mereka tuh baik banget. Mereka tuh luar biasa deh. Ini yang bikin kita merasa kaya. Iya, Ya betul, kan? betul. Punya Makasih. thank you. Punya harta kayak gini dalam hidup itu, Iya, iya. ya Bener. bikin kita. Makanya tadi aku bilang sampai aku ngerasa kayak nggak perlu deh. Bukan nggak perlu deh ya, maaf. Kayaknya aku nggak ngoyo harus ngejar suami. Karena aku punya teman-teman yang baik kayak gini. Yang dalam suka dan duka aku bisa datang ke mereka gitu loh. Walaupun ketika mereka sudah menikah pasti ada batasannya juga gitu loh. Aku menghargai istri-istrinya, menghargai anak-anaknya, keluarganya. Kayak ketika mereka sudah menikah, kita juga nggak bisa yang bikin lagu lagi sampai subuh gitu loh. Ngulik, workshop, enggak. Ada jamnya harus pulang. Dan aku setuju, aku selalu yang bilang pulang. Nanti istrinya nunggu, anaknya nunggu gitu. Apa Satu nih? lagi, nggak tahu, aku pun belum ngintip. Oh, Ini ini yang mana nih? ini kayaknya Simba sama JT. Aku Iya. inget tuh Simba sama JT. Jadi mereka bapak sama anak gitu. Nah, yang mana Simba, yang mana JT, aku curiganya ini JT ya, karena dia kepalanya lebih besar. Ini Simba. Aduh, mereka jantung hati aku deh. Semua anjing-anjing aku tuh jantung hati aku. Waktu JT meninggal. JT tuh kenapa ya meninggalnya, aku sampai lupa deh. Tapi dia memang udah tua juga rasanya. Jadi kebayangkan teman-teman, ketika aku nggak punya pasangan, aku punya teman-teman, tapi begitu aku pulang ke rumah ada makhluk-makhluk ini. Ada makhluk-makhluk. Jadi ketika Dogi-dogi ini. iya, teman aku curhat, teman aku peluk-pelukan, teman aku sedih, gembira, dan ketika satu-satu emang sesuai dengan waktunya, mereka pergi, hancur hatiku. Justru ini salah satunya juga, kalau ini terhubung dengan teman-teman aku tuh tahu banget aku tuh sayang banget sama anjing gitu. Pernah juga salah satu anjing aku meninggal pada saat aku harus manggung. Dan mereka semua bilang lo nggak usah ikutan manggung, nggak apa-apa. Kita tahu banget betapa hancurnya lo kalau anjing lo meninggal gitu.
Tapi ya udah setelah anjing aku dikuburin, terus udah gini, terus aku hadir. Mereka tuh yang meluk, lu nggak apa-apa, ya oke, lu nggak apa-apa, anjing lu nggak ada gitu. Jadi ketika aku kehilangan kakak aku, abang aku, bapak aku, perlakuan mereka ke aku tuh sama seperti ketika aku kehilangan anjing aku gitu. Mereka tahu banget soalnya. Yosi juga pasti gitu. Ya oke, nggak apa-apa. Udah nggak ada Gordinya, udah nggak ada ininya. Ujo, bahkan anjing pertama aku yang meninggal itu Ujo sama istrinya sampai datang begitu denger, terus ikutan nguburin yang gitu-gitu gitu loh. Jadi makanya, tapi memang kehilangan anjing tuh Sarah belum pernah ya kan? aku telepon Botik, aku telepon Botik, you have to hibur aku. Iya, nggak maksudnya gini, sama ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan anjing tuh sama rasanya, tapi mungkin yang ngerti hanya orang-orang yang suka anjing, yang suka binatang. Kalau yang nggak tahu mungkin mereka akan gini, apaan sih cuma anjing doang gitu. Dia tuh keluarga, bukan cuma peliharaan. Pokoknya kalau Syokku kenapa Mia aku Botik, ayo kita ke Hong Kong. Loh, I cannot imagine. Iya. Bener. Botik, thank you. Iya untuk dong. ngobrol-ngobrolnya. Iya, sama-sama. Aku bahagia banget bisa dapat banyak cerita-cerita Botik yang menginspirasi diriku bahwa kita harus banyak bersyukur kalau kita dikelilingin oleh orang-orang baik, makhluk-makhluk yang baik, dan itu yang bikin hidup kita cukup sebetulnya. Kita nggak usah ngoprek-ngoprek lagi kalau emang udah merasa cukup, udah merasa happy as it is, ya udah bersyukur aja gitu kan. Cuma kadang-kadang kan emang aku bisa mengerti untuk beberapa orang yang tidak bisa begitu saja tidak peduli karena ada orang-orang di sekelilingnya atau sekarang ada sosial media yang kemudian memberikan pendapatnya segala macam. Ya nggak apa-apa, semua orang punya caranya sendiri-sendiri. Tapi seperti Sarah bilang, so far aku merasa aman dan nyaman dengan kondisi ini. Tapi kalau ada orang-orang yang kemudian berasumsi aku begini, aku begitu, ya nggak apa-apa. Itu nggak bisa aku kontrol, silahkan aja, gitu loh. Betul. Yang pasti aku happy dengan teman-teman aku, dengan Sarah sebagai salah satu teman aku. Aku happy. Makhluk-makhluk kaki 4. Sekarang ini ada apa nih? Kertas. Aku mau Botik berterima kasih pada diri sendiri. Wow. Karena kita kadang-kadang thank you my friend, thank you my dog. Tapi kita lupa terima kasih. Kenapa kita grateful sama diri kita sendiri? Iya. Ya kan? Aku rasa itu salah satu hal yang penting deh. Supaya kita bisa ke cerita berikutnya dalam hidup kita bisa lebih baik lagi. Kita mau kasih kesempatan ke diri kita kalau kita grateful sama apa yang sudah kita beri ke diri sendiri. I think it's important dong. Jadi aku nulisnya tuh gimana ya? Terima kasih Tika sudah bla 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 gitu ya. Iya. Thank you. Iya. Oh ini mau dibacain juga nggak di sini? Dan aku Botik ditulis dulu aja. Botik harus jualan kaos dengan lukisan. Iya deh, nanti aku gambar-gambar dulu lagi ya. Itu lucu. Thank you for watching CLBK karena semua cerita punya kesempatan kedua. Saya Sarah pamit. Botik, thank you so much. Thank you.